Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahi alil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi saytal hasanat tamhuha wa hulukin nas bihulukin hasan. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allahu Jalla Jalaluhu wa Ta'ala wal azamatuh. Salawat berta salam tak lupa dan tak henti-hentinya kita limpahkan untuk junjungan kita yang tercinta, baginda besar Nabiyuna wa syafi'una wa habibuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari Jumat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih limpahkan kita nikmat. Nikmat yang begitu luar biasa besarnya kepada kita, yang insya Allah yang tidak pernah kita lupa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Dan alhamdulillah pada kesempatan di hari Jumat yang berbahagia ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih izinkan kita untuk bisa berkumpul bersama di tempat yang Allah muliakan dalam rangka menunaikan salat Jumat yang insya Allah selalu mendapat ridho, rahmat, ampunan dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Al-Fakir ingin mewasiatkan kepada hadirin jamaah dan juga kepada diri saya sendiri, marilah sama-sama selalu kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman dan takwa inilah bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa inilah bekal kita untuk mengarungi kehidupan di dunia menuju akhirat nanti. Dan orang-orang beriman ini di bulan Ramadan ini diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sebulan penuh, tak lain dan tak bukan untuk memenuhi tugasnya, memenuhi panggilannya dari macam-macam atau ciri-ciri orang beriman yang lain. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu
Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Panggilan ini bukan sembarangan panggilan, sudah. Panggilan ini adalah panggilan yang teristimewa. Karena orang beriman diuji dan ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan selama sebulan penuh untuk menghapus dosa. Dan sebulan ini untuk dijadikan bekal menghadapi 11 bulan ke depan. Maka Ramadan ini kata Rasulullah, sahrul umati, bulan umatku. Dengan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita derajat yang setinggi-tingginya, yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum. Karena umat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, saudara, sama mereka melakukan puasa. Tapi hanya umat Nabi Muhammad yang Allah betul-betul muliakan kita. Dalam sebulan penuh kita berpuasa. Rasulullah SAW sampaikan, man soma ramadana imana wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, maka Allah ampunkan dosanya setahun yang telah lalu. Tuh, sebulan menghapus 11 bulan. Allah ingin paksa kita masuk surga ketimbang masuk neraka. Karena sebulan menghapus dosa 11 bulan. Tapi dosa apa dulu yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu semuanya adalah urusan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan kita dengan hablum minanas belum tentu. Urusin dulu, selesain dulu dengan hablum minanas kita, baru semuanya akan diterima. Pahala daripada apa yang kita kerjakan juga Allah angkat derajatnya, sudah. Di Ramadan betul Allah hapusin dosanya, saudara. Tapi itu urusan pribadi kita dengan Allah. Maka begitu mulianya bulan Ramadan, Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mempersiapkan bulan Ramadan. Dari kapan? Dari bulan Rajab. Rasulullah nggak pernah tinggalkan 2 bulan berturut-turut Ramadan disebut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jauh-jauh hari, kenapa? Agar Ramadan kita jangan sia-sia. Maka persiapan, walaupun puasa kita sebulan, persiapan 2 bulan. Di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Rajab? Untuk kita perbaiki sholat kita dulu, saudara. Karena memang yang dihisab pertama adalah sholat, bukan puasa. Karena perintah puasa setelah 2 tahun Rasulullah hijrah. Dan itu perintahnya ada di Madinah. Sementara sholat memang dari awal, saudara. Dari Rasulullah di Mekah. Kalau perintah sholat Allah, kalau perintah puasa Allah hanya cukup seru di bumi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Begitu juga perintah-perintah yang lain. Allah cukup seru di bumi seperti haji. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabil. Allah cukup seru di bumi, tapi sholat. Jangan berharap kalau kita puasa kita diterima, kalau sholat kita nggak betul, saudara. Jangan berharap puasa kita diterima, justru sia-sia kalau kita mensia-siakan sholat kita, mempermainkan sholat kita, belum memperbaiki sholat kita, percuma. Maka Rasulullah sudah kirim isyarat kepada kita, rapihin sholat kita.
Karena yang periksa pertama yang dihisab awwalu ma yuhasabu bil abdul yaumil qiyamati salat. Yang pertama-tama dihisab dari seorang hambanya pada yaumil qiyamah nanti adalah salat. Begitu pentingnya salat. Dalam situasi kondisi apapun gak boleh ditinggal, saudara. Kalau puasa hari ini kita mungkin sakit, kita bisa ganti di hari yang lain. Kalau lagi puasa kita melakukan perjalanan musafir keluar kota atau lebih daripada 82 km, Allah kasih kita rukhsah, keringanan. Justru rukhsahnya Allah senang kalau dipakai, keringanannya senang Allah dipakai ketimbang kita puasa. Tapi yang namanya sholat, saudara, sakit bagaimanapun gak boleh tinggal. Gak mampu berdiri kita duduk, gak mampu duduk berbaring memberikan isyarat dengan anggota tubuh, gak mampu berbaring memberikan isyarat dengan anggota tubuh, kita memberikan isyarat dengan hati. Jangankan lagi perjalanan, lagi perang, sholat gak boleh ditinggal. Bagaimana sholatul khauf? Saat musuh di depan kita, kita wajib sholat. Saat musuh di belakang kita, wajib sholat. Sehingga kita terlupanya kita, tertidurnya kita yang gak sengaja. Umpama kita bangun kesiangan jam 10, saudara, jam 11, disitulah buru-buru kita bayar utang sholat kita, sholat subuh. Begitu juga ketika kita lagi lupa, bayar, saudara. Dalam pemahaman mazhab Asy-Syafi'iyah, artinya sholat yang tidak sengaja, yang tertinggal, yang terlupa, tertidur, buru-buru kita harus bayar. Apalagi yang sengaja, mohon maaf lahir batin. Mungkin ada yang tinggalin setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Bayar, saudara. Walaupun gak mungkin kita tebus sebelum Ramadan, tapi kita sudah ada itikat baik, keinginan yang kuat untuk mempertanggungjawabkan sholat kita. Mulai dari sekarang yang punya utang puasa, yang punya utang sholat. Berapa tahun? Hitung, saudara, habis sholat subuh lagi. Mungkin 10 tahun, 10 tahun ke depan kita harus siapkan. Habis sholat subuh lagi, habis zuhur lagi, habis asar lagi, saudara. Habis maghrib lagi, habis isya lagi. Yang satu bayar utang, saudara. Kalau niat kita kuat membayar utang dan kita lakukan, insya Allah baru amalan puasa kita diterima. Kenapa sholat yang ditanya? Begitu pentingnya sholat ketika kita baru lahir, baru berojol, saudara. Bayi belum ngerti, belum mendengar dengan yang sempurna, belum melihat, belum sempurna. Tidak ada panggilan yang lain, tidak ada pendidikan yang lain, tidak ada bahasa yang lain kecuali azan dan iqamah. Yang namanya azan, walaupun di telinga bayi, bukan bisik-bisik, bersuara. Namanya panggilan bersuara, saudara. Ini masjid dibangun, kalau perlu menara setinggi-tingginya, speaker sekuat-kuatnya. Untuk apa, saudara? Untuk memanggil orang sholat. Namanya panggilan mesti jauh, saudara. Kan goblok, saudara. Kalau speaker harus dikecilin. Kalau perlu menaranya rubuhin, saudara. Buat apaan menara? Buat apaan speaker? Segitupun hebatnya panggilan kita, seruan azan yang keras, masjid ini banyak yang kosong, saudara. Jangan kita cerita kemenangan. Kalau di akhir Ramadan tinggal sepi melompong, masjid tinggal masjid bagus, saudara. Gimana kita akan meraih kemenangan? Sebulan kita dididik untuk bersatu, untuk bersaudara, untuk tunduk pada yaitu imam yang kita dikomando untuk selalu bersama. Seharusnya di akhir Ramadan ini masjid penuh, bukan masjid kosong, saudara. Segitu pentingnya sholat. Ramadan ini, saudara, adalah perbaiki sholat kita. Karena dari kecil kita sudah dididik dakwah. Dari kapan dakwah? Dari 0 sampai 7 tahun. Begitu sudah 7 tahun meningkat darjah di amar ma'ruf. Kata Rasulullah, anak umur 7 tahun perintahkan untuk anak sholat. Kalau tadi 0 tahun dakwah, saudara, anak umur 1 tahun 2 tahun orang tuanya sholat. Anak udah ngerti tunggang-tunggung ngikutin orang tuanya sholat. Belum kita suruh, namanya dakwah, baru mengajak.
Begitu umur 10 tahun, begitu anak umur 7 tahun baru kita mulai suruh. Ajak ke masjid, bawa ke masjid, suruh ke masjid, ramein masjid saudara. Sampai kapan? Sampai anak umur 10 tahun. Begitu 10 tahun, maka berlakulah nahi mungkar. Kata Rasulullah, anak gak mau sholat umur 10 tahun, beri pelajaran, pukul. Tentunya pukulan yang mendidik. Ada hukuman efek jerah. Mungkin kita ambil handphonenya, kita nggak kasih jajan, mungkin kita nggak kasih keluar rumah. Beri hukuman yang mereka jerah anak-anak kita untuk tidak meninggalkan sholat. Karena intinya sholat adalah inna sholat tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nggak mungkin kita lagi sholat berbuat mungkar. Mungkar apa sih saudara? Mungkar itu adalah maksiat yang terang-terangan, maksiat yang dipertontonkan. Nggak mungkin kita lagi sholat nanti menghadap kepada Allah, apalagi berjamaah kita berjudi, nggak mungkin. Berzina nggak mungkin, korupsi nggak mungkin, minum minuman keras nggak mungkin. Itulah hebatnya sholat. Makin banyak kita memakmurkan masjid, makin banyak kita sholat, tambah jauh kita melakukan kemungkaran. Tapi realisasinya kemungkaran harus dibawa dari nilai-nilai sholat kita. Karena kita nggak bisa netral terhadap kemungkaran. Netral terhadap kemungkaran sama juga mungkar saudara. Maka percuma sholat kita kalau kita netral terhadap kemungkaran. Fawailul lil musallil alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka bagi mereka yang sholatnya lalai saudara. Sholat kemungkaran didiamin. Saat ini kemungkaran merajalela saudara. Indonesia sudah hampir ditenggelamkan dengan kemungkaran. Mereka berani-beraninya mempertontonkan ketidakadilan yang menjadi korban ulama. Apa artinya mereka puasa saudara? Kalau ulama dizalimin, maka setelah Rajab ketemu Syaban kita perbaiki hablum minanas kita. Jangan berharap puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jahat sama orang, kalau kita zalim sama orang, kita orang beriman saudara, dididik selama Ramadan bukan tanpa arti. Kita dididik selama Ramadan, kita punya tua, nggak bisa orang sembarangin terhadap orang beriman. Allah akan balas sejadi-jadinya kepada orang menzalimin orang beriman. Mungkin kita belum balas, Allah sudah balas di dunia, pasti di akhirat. Hati-hati saudara. Selain puasa kita gara-gara sholat, kita nggak benar, nggak diterima. Ada yang sholat sudah betul, ibadah sudah betul, mungkin haji tiap tahun, umrah tiap bulan, sedekah hebat, bacaan Qurannya hebat, puasa sunahnya hebat saudara, sholat sunahnya hebat, tapi ternyata semuanya bangkrut neraka jahanam. Syekh Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membawa 70 dosa, urusan kita hanya dengan dosa kita kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Akan tetapi ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa satu dosa, dosa itu berhubungan dengan hamba Allah yang tersakiti, yang terzalimin, maka Allah nggak ampunin saudara. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Burd ayat 10, innalladzina fattanul mu'minin wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul harim. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, yang membuat susah, menyiksa orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dia nggak mau tobat, neraka jahanam saudara. Percuma puasanya saudara, tidak pernah ada artinya walaupun kiai sekalipun. Jangankan kiai, keislamannya saudara digugat, bisa terbatalkan. Kenapa? Tidak manfaat, rusak kalau sudah begini. Selain orang yang zalim saudara, berbuat aniaya kepada orang beriman, apalagi ulama, apalagi habaib cucunya Rasulullah, kok bisa tega-teganya direkayasa saudara? Cuman gara-gara kerumunan. Dalam dunia ini baru satu pasal kerumunan yang dipenjarakan Habib Rizik. Divonis 4 tahun saudara. Bahkan sebelumnya sudah ada yang divonis 8 bulan, bayar denda 50 juta, bayar denda 20 juta. Nggak cukup saudara. Padahal banyak yang melakukan kerumunan. Jokowi melakukan kerumunan di Maumere, di Sumatera Utara.
ditebak, di grogol saudara banyak pejabat-pejabat kita. Ini mereka mempertontonkan ketidakadilan, mempertontonkan ketidakadilan, kezaliman, kebatilan. Selain mereka neraka jahanam, ulah mereka ini akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau sudah mungkar saudara, akan mengundang murkanya Allah. Indonesia belum lepas daripada corona, tapi Allah timpakan terus musibah, malapetaka, bencana, silih berganti, tiada henti menimpa ini negeri. Pasti ada sebabnya saudara. Allah berfirman, wa makuna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun. Dan tidaklah Allah timpakan musibah, malapetaka, bencana kepada suatu kampung, kepada suatu penduduk yang mana penduduknya telah zalim, telah berbuat kebatilan, telah berbuat kemungkaran. Ketika Allah murka saudara, bukan mereka saja yang ditimpakan oleh Allah, bukan pejabat saja, bukan penguasa saja saudara, semuanya kena kebagian gara-gara mereka. Allah berfirman, wattaqu fitnatal ladzi la tusibanna ladzi dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Maka Allah sampaikan, jagalah diri kamu daripada fitnah, musibah, malapetaka, bencana yang tidak saja ditimpakan orang-orang yang khusus zalim di antara kamu. Gara-gara mereka zalim, gara-gara mereka berbuat mungkar, kita diam saja. Padahal amalan kita untuk menegakkan sholat adalah bisa memerangi mungkar. Maka Rasulullah sampaikan, tegaskan lagi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Apabila kamu melihat kemungkaran, cegah yang pertama dengan kekuatan kamu, dengan kekuatan kamu, tangan kamu, kekuasaan kamu. Kalau kamu tidak mampu, Pak Ilham yastati pabilisani, dengan lisan kita, dengan handphone kita, jari-jari kita, dengan tangan kita, dengan lisan kita, kita sampaikan perjuangan melawan kemungkaran, maksiat yang terang-terangan. Mereka mempertontonkan ketidakadilan. Jihad kita di medsos saudara. Kalau kita nggak mampu lawan dengan hati kita, itu selemah-lemahnya iman. Makanya saudara, kalau Allah nggak mau murka, kita jangan diam aja dong. Ramadan jangan begini-begini aja saudara. Ramadan biar ada artinya, Ramadan pendidikan. Bahkan Rasulullah melakukan perang yang luar biasa suci. Perang Badar ada di bulan Ramadan. 300 melawan 3.000 tentara kafir Quraisy saudara. Allah berikan keberkahan Ramadan, itu baru Allah berikan kemenangan. Maka setiap hari kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, agar kita siap menerima panggilan Allah, agar kita tunduk dan patuh selalu menerima panggilan Allah sebagai orang beriman. Allah akan menyuruh kita dan kita harus siap. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wasabit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, tolong bela menangin agama Allah. Kalau engkau tolong bela menangin agama Allah, baru Allah akan menangin engkau. Baru kita meraih kemenangan saudara. Baru ada artinya puasa kita meraih kemenangan. Di ujungnya saudara, untuk kita meraih kemenangan, Allah berikan kita yaitu malam Lailatul Qadar. Persiapan malam Lailatul Qadar dari bulan Rajab harusnya minimal paling telat kita siapin. Di ujung saudara, jangan cerita menang. Kalau masjid tambah kosong, justru di ujung kita tinggal, disitulah derajat umat Nabi Muhammad. Disitulah kita dinyatakan menang atau tidak menangnya sudah. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik 1000 bulan. 1000 bulan sama juga 83 tahun. Kita hanya dikasih umat Nabi Muhammad jatahnya 70, 60 sampai 70 tahun. Nabi-nabi yang lain ratusan tahun, hampir 1000 tahun. Kalau kita mau tanding ibadah, kita kalah dengan mereka sudah. Tapi dengan umat Nabi Muhammad, sekali saja seumur hidup mendapatkan malam Lailatul Qadar, bulat-bulat kita ibadah 83 tahun. Karena usia kita 60 sampai 70 tahun, kisaran segitu, itu masih kalkulasi mana taat, mana maksiat, mana taat, mana maksiat. Tapi ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, 183 tahun kita ibadah bulat-bulat. Bagaimana seumur hidup kita 10 kali malam Lailatul Qadar? 830 tahun kita ibadah bulat-bulat. Bagaimana kita seumur hidup 20 kali? 1600 lebih. Umat di mana yang bisa menandingi umat Nabi Muhammad yang ibadahnya panjang saudara? Kalau sudah begini kita akan meraih kemenangan. Kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, setelahnya kita menghabiskan diri untuk seluruh apa yang kita bersangkut dengan hablum minas, kita saling memaafkan saudara. Nggak ada yang telat untuk kita minta maaf saudara. Ada handphone kita, kita minta.
Hubungin semuanya saudara. Yang pernah kita dolimin, yang pernah kita jahatin saudara, yang pernah kita rugiin. Minta maaf saudara. Selesaikan saudara. Mau sebelum Ramadan, mau Ramadan sebelum Lebaran, setelah Lebaran, ketika Lebaran, minta maaf saudara. Kenapa? Agar kita puasa kita diterima. Dan kita saat ini harus peduli menolong daripada saudara kita yang susah. Orang-orang yang terzalimin, termasuk daripada ulama kita, habaib kita. Ayo kita berhijrah saudara. Ayo kita membuat Ramadan ini bermakna. Jangan begitu-begitu saja saudara. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini, bulan yang dimana doa kita dijabah oleh Allah. Kita doakan pemimpin kita, pejabat kita, penguasa kita, agar mereka tobat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka pejabat kita, penguasa kita, pemimpin kita, mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tobat, bela Islam, bela ulama, bela Al-Quran, bela Islam, maka demi Allah kita akan tunduk dan patuh kepada mereka. Bahkan kita bela mereka sampai titik darah penghabisan sudah. Akan tetapi kalau terus mereka membuat kemungkaran, dan ketika mungkaran itu Allah mengundang murkanya Allah. Ketika Allah murka saudara, Allah nggak pernah pilih kasih. Allah nggak pilih yang namanya masjid atau gereja, kiai atau pendeta, anak-anak atau dewasa, semuanya Allah timpahin. Kalau kita nggak mau berjuang membela ulama kita, kalau kita nggak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kita saudara, maka tinggal tunggu kita atau mereka yang akan punah. Kalau kita nggak mau berjuang kesempatan di bulan yang mulia ini, maka kita doakan untuk ulama-ulama kita istiqomah, mereka diberikan kekuatan, kesabaran. Dan kalau mereka saudara, pemimpin-pemimpin kita nggak tobat, pemimpin-pemimpin kita terus tambah zalim, mereka nggak pandang lagi bulan Ramadan, mereka bela penista agama, mereka bela aliran sesat, mereka bela komunis, mereka jualin aset-aset negara ini kepada asing dan asing kafir saudara. Mereka hianati Pancasila, mereka hianati negara ini saudara. Mereka justru bela pengkhianat-pengkhianat, komunis-komunis, cukong-cukong saudara. Maka demi Allah, jihad kita bukan di medsos lagi saudara. Demi Allah, jihad kita saudara bukan lagi jihad konstitusional, itu kita sudah lakukan. Maka jihad kita ikuti komando ulama yang istiqomah, yang bukan menjilat kekuasaan sampai titik darah penghabisan. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakumil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu